Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga sehat selalu ya dan tetap semangat meskipun belajarnya dari rumah. Sebelum belajar, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan belajar tentang pembulatan, yaitu pembulatan pecahan biasa dan pecahan campuran, pembulatan pecahan desimal, dan pembulatan bentuk persen. Nah, untuk pecahan biasa, itu kan ada dua macam, seperti yang sudah kita pelajari kemarin, yaitu pecahan murni dan pecahan tidak murni. Maksudnya pecahan murni yaitu jika pembilangnya itu lebih kecil daripada penyebut. Maka disebut pecahan biasa yang murni. Dan pecahan yang tidak murni jika pembilang lebih besar daripada penyebut. Nah, kalau pembilang lebih besar daripada penyebut, maka bisa diubah menjadi pecahan campuran. Oke anak-anak? Nah, contoh yang di buku, pembulatan pecahan biasa dan pecahan campuran ke satuan terdekat, maksudnya ke bentuk bilangan bulat. Nah, contohnya 5/6. Cara yang pertama bisa anak-anak menggunakan garis bilangan seperti ini. Karena pecahan maka mulainya dari 0 dan berhenti di angka 1. 1 di sini karena soalnya 5/6, 1 sama aja 6/6 sama dengan 1. Nah di sini dari 1/6, 2/6 sampai 6/6. Nah angka 5/6 itu lebih dekat ke 1 daripada ke 0, maka dibulatkan menjadi 1. Contoh selanjutnya, pecahan campuran. Nah, yang dibulatkan yang pecahan ini ya, pembilang dan penyebutnya ini. 1/4. Bikin garis bilangan mulai dari 0 sampai 1. 1 ini maksudnya 4/4. Nah, 1/4 ternyata lebih dekat ke 0, maka dibulatkan ke 0. Nah, maka pecahan 2 1/4 dibulatkan menjadi 2. Nah, penjelasannya ada di sampingnya ya. Nah, sekarang saya kasih contoh cara yang lain. Pembulatan pecahan biasa dan pecahan campuran. Tipsnya, langkah pertama, penyebutnya dibagi 2. Kemudian, penyebut dikurangi dengan pembilang. Jika hasil pembagian yang ini lebih besar atau sama dengan hasil pengurangan dari sini, maka dibulatkan menjadi angka 1. Kemudian, jika hasil pembagian lebih kecil dari hasil pengurangan, maka dibulatkan menjadi 0. Contohnya seperti ini. 4/6. Kan di sini penyebut dibagi 2. 6 bagi 2 kan sama dengan 3. Terus langkah kedua, penyebut dikurangi pembilang. 6 dikurangi 4. Nih tanda kurang kan sama dengan 2. Nah, 3 dengan 2. 3 lebih besar dari 2. Maka dibulatkan menjadi 1. Jadi 4/6 dibulatkan menjadi 1. Contoh lagi. 2/9. Penyebutnya dibagi 2. 9 bagi 2, 4,5. Terus penyebut dikurangi pembilang. 9 kurangi 2 sama dengan 7. Nah, di sini 4,5 atau 4,5 lebih kecil dari 7. Maka dibulatkan menjadi 0. Jadi 2/9 jika dibulatkan sama dengan 0. Jika bentuknya pecahan campuran, contohnya seperti di buku 2 1/4. Maka yang dibulatkan itu angka pecahannya 1/4. Sama kayak tadi, 4 bagi 2 sama dengan 2. 4 kurangi 1 sama dengan 3. Nah, 2 lebih kecil dari 3.
maka dibulatkan menjadi 0. Jadi 1/4 itu sama dengan kan 2 ditambah 1/4. 1/4-nya tadi dibulatkan menjadi 0, maka 2 tambah 0 sama dengan 2. Oke anak-anak? Nah, anak-anak bebas memilih mau pakai cara garis bilangan kayak di buku ataupun dari Ustazah ini. Untuk selanjutnya, pembulatan pecahan desimal. Pecahan desimal dapat dibulatkan ke satuan, persepuluhan, atau perseratusan terdekat. Ustazah ingatkan lagi tentang nilai tempatnya. Contoh 3,72. Angka 2 menempati tempat perseratusan, angka 7 menempati tempat persepuluhan, dan angka 3 menempati tempat satuan. Nah, sekarang pembulatan ke satuan terdekat. Tipsnya, lihat angka persepuluhannya. Nah, jadi kalau mau dibulatkan ke satuan terdekat, lihat angka persepuluhannya. Jika lebih besar atau sama dengan 5, maka dibulatkan ke atas. Dan jika lebih kecil dari 5, maka dibulatkan ke bawah. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh. 3,72 karena mau dibulatkan ke satuan terdekat, maka lihat persepuluhannya. Nah, angka 7 kan lebih besar dari 5, maka dibulatkan ke atas. Maksudnya dibulatkan ke atas itu, kan ini angka 3 nih, satuannya kan angka 3. Dibulatkan ke atas maka menjadi 4. Oke? Contoh lain, pembulatan ke satuan terdekat. Lihat angka persepuluhannya. Di sini 6,89. Persepuluhannya kan angka 8. 8 lebih besar dari 5, maka dibulatkan menjadi 7. Angka 6 ini dibulatkan menjadi 7. Oke? Contoh lagi. 2,64. Angka 6 kan lebih besar dari 5, maka dibulatkan juga ke atas. Yang tadinya 2 jadi 3 dibulatkannya. Terus 8,45. Angka 4 kan lebih kecil daripada 5, maka dibulatkan ke bawah. Kalau dibulatkan ke bawah, angka satuannya tetap 8. Seperti ini. Oke anak-anak? Nah, untuk selanjutnya, ke persepuluhan terdekat. Tipsnya, persepuluhan, maka lihat angka perseratusannya. Syaratnya sama kayak tadi, jika lebih besar atau sama dengan 5, maka dibulatkan ke atas. Jika lebih kecil dari 5, maka dibulatkan ke bawah. Contohnya, 5,62. Perseratusannya kan 2. Mau dibulatkan ke persepuluhan. Angka 2 kan lebih kecil dari 5, maka dibulatkan ke bawah. Maka hasilnya menjadi 5,6. Ini 5,6. Lanjut, 7,39. 9 lebih besar daripada 5, maka dibulatkan ke atas. Yang tadinya sini 3, maka menjadi 4. 7,4. 0,15. Nah, di sini angka 5 lebih besar atau sama dengan 5. Nah, ini sama dengan 5, maka dibulatkannya ke atas. Dari 0,15 dibulatkan menjadi 0,2. Nah, selanjutnya pembulatan persen. Pembulatan persen dapat dilakukan ke puluhan terdekat. Karena ke puluhan terdekat, maka lihat angka satuannya. Syaratnya sama kayak tadi, jika lebih besar atau sama dengan 5, maka dibulatkan ke atas. Jika lebih kecil dari 5, maka dibulatkan ke bawah. Contohnya, 18%. Angka 8 kan satuannya. Angka 8 kan satuannya. Nah, dibulatkan menjadi 8 kan lebih besar dari 5, maka dibulatkan ke atas.
Nah, ini tadinya 1 menjadi angka 2. 8-nya tadi kan sudah dibulatkan, maka menjadi dari 18% menjadi 20%. 73%, 7 kan lebih kecil dari 5, maka dibulatkan ke bawah, maka menjadi 70%. Oke anak-anak, nah silakan catatan dari Ustazah bisa anak-anak salin di buku, biar bisa untuk belajar. Nah, untuk lebih paham lagi, yuk berlatih. Nah, ini latihannya ya. Yang nomor 1, bulatkan ke bilangan bulat terdekat. Yang A, 6/8. Yang B, 7, 2/10. Yang nomor 2, bulatkan pecahan desimal berikut ke satuan terdekat dan ke persepuluhan terdekat. Yang nomor 3, ubah menjadi bentuk persen. Oke anak-anak, semoga dimudahkan. Dan soal-soal di buku paket bisa juga dipakai untuk latihan mandiri ya. Oke, semoga ilmunya bermanfaat. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.